Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, kelas PAI 4C. Terdiri dari saya sendiri, Reva Margareta, dengan NIM 2004-14-100, dan juga rekan saya, Yeni Nurbaiti, dengan NIM 2004-14-131, akan menampilkan bagaimana uji hipotesis asosiatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil output data dari SPSS yang kita dapatkan adalah di sini Pearson correlation-nya 0,543. Error korelasi yang didapat adalah 0,543. Nah, ketentuan dari nilai R ini adalah apabila R hitung lebih dari R table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika R hitung kurang dari R table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi, kesimpulannya, karena R yang didapat lebih kecil daripada R table, yakni 0,543 lebih kecil daripada 0,666, maka H0 ditolak dan HA diterima, yakni tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat dari nilai signifikansi. Nah, ketentuannya adalah jika nilai signifikansi yang didapatkan dari data kurang dari 0,05, lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yakni tidak ada hubungan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yakni ada hubungan. Nah, jadi kesimpulannya, kita mendapatkan nilai signifikansi dari data yang telah kita ukur adalah 0,543. Berarti 0,543 ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah HO diterima. Berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya, dari kasus korelasi Pearson ini bisa dilihat juga kekuatan atau keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, ada pedoman kekuatan keeratan hubungan koefisien korelasi, yakni dilihat dari interval koefisiennya. Kita dapatkan nilai korelasinya 0,543. Nah, 0,543 ini berada di rentang ketiga, yakni antara 0,40 sampai 0,590. Ya, jadi tingkat hubungannya adalah sedang. Selanjutnya, untuk contoh kasus korelasi kontingensi koefisien akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Reva. Dipersilakan, Teh Reva. Nah, yang pertama adalah pengertian dari uji hipotesis asosiatif itu sendiri, yang mana hipotesis asosiatif adalah dugaan sementara atau jawaban terhadap suatu rumusan masalah yang mempertanyakan mengenai hubungan dua variabel dalam suatu penelitian. Kemudian, bentuk pernyataan yang menunjukkan bahwa variabel terjadi bersama-sama dalam beberapa cara tertentu dapat menyiratkan bahwa yang satu menyebabkan yang lain, sehingga dalam kesamaannya jenis data penelitian yang dipergunakan bisa data ordinal, data interval, data nominal, ataupun data rasio. Kemudian, ada beberapa jenis hipotesis asosiatif. Yang pertama, ada asosiatif simetris, yaitu dugaan sementara penelitian yang biasanya terjadi pada hubungan yang lebih menekankan
pada hubungan kebersamaan antara variabel, bukan hubungan sebab akibat. Kemudian yang kedua, ada asosiatif sebab akibat, yang mana hubungan yang bersifat saling mempengaruhi, atau dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir, asosiatif interaktif, yaitu asosiatif ini menekankan pada hubungan antara variabel yang saling mempengaruhi, bukan sebagai hubungan sebab akibat, melainkan asosiatif ini adalah hubungan timbal balik. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk pengujian hipotesis asosiatif berdasarkan jenis datanya. Di sini terdapat dua kolom, di mana ada jenis data dan juga bagaimana pengujiannya. Yang pertama ada nominal, yaitu pengujiannya adalah dengan kontingensi koefisien. Kemudian ada juga ordinal, mana pengujiannya dengan Spearman rank correlation dan juga Kendall-Tau. Dan yang terakhir ada interval rasio, yaitu pengujiannya dengan person product moment dan juga partial correlation dan juga multiple correlation. Nah, sekarang di sini saya akan memberikan contoh kasus dari korelasi product moment atau korelasi Pearson. Data yang digunakan adalah interval rasio. Nah, kasusnya adalah 8 penelitian untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data terhadap 9 responden yang diambil secara random. Berdasarkan 9 responden tersebut diperoleh data. Nah, H0-nya tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. H alternatif terdapat hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisa hasil data yang akan diinterpretasikan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba menganalisa hasil data penelitiannya menggunakan aplikasi SPSS. Didapatkan data sebagai berikut. Nah, data yang dikumpulkan terdapat di Excel, jadi tinggal kita copy paste di data view. Nah, kemudian kita pindahkan ke variable view untuk merubah variabelnya. Nah, variabel yang pertama itu ada pendapatan, variabel yang kedua pengeluaran. Type-nya tetap numerik, desimalnya kita ubah menjadi 0, labelnya ditulis pendapatan juga, dan yang bawah pengeluaran. Kemudian measure-nya sudah scale. Nah, di sini ke data view telah berubah variabelnya menjadi pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya, untuk memulai pengukuran, kita klik Analyze, kemudian Correlate, nah kemudian by Variate, masukkan masing-masing variabel, baik variabel pengeluaran maupun pendapatan,
Kemudian checklist Pearson-nya ini di sini, to tail dan juga flag significant correlation. Kemudian oke. Nah, di sini didapatkan hasil data signifikannya di sini terdapat 0,131. Nah, untuk menginterpretasi data dari kasus ini adalah dilihat dari nilai signifikansi, yakni 0,131 tadi. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, yakni berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Kemudian apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima, yakni berarti ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Jadi kesimpulannya, karena hasil data yang kita ukur memiliki nilai signifikansi 0,131, yang mana nilai 0,131 ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya dari kasus ini adalah HO diterima dan HA ditolak. Berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Hasil output data dari SPSS yang kita dapatkan adalah di sini Pearson correlation-nya 0,543. R korelasi yang didapat adalah 0,543. Nah, ketentuan dari nilai R ini adalah apabila R hitung lebih dari R table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Jika R hitung kurang dari R table, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi, kesimpulannya, karena R yang didapat lebih kecil daripada R table, yakni 0,543 lebih kecil daripada 0,666, maka H0 ditolak dan HA diterima, yakni tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, kemudian selanjutnya bisa dilihat dari nilai signifikansi. Nah, ketentuannya adalah jika nilai signifikansi yang didapatkan dari data kurang dari 0,05, lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yakni tidak ada hubungan. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yakni ada hubungan. Nah, jadi kesimpulannya, kita mendapatkan nilai signifikansi dari data yang telah kita ukur adalah 0,543. Berarti 0,543 ini lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah HO diterima. Berarti tidak ada hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Nah, selanjutnya, dari kasus korelasi Pearson ini bisa dilihat juga kekuatan atau keeratan hubungan antara dua variabel. Nah, ada pedoman kekuatan keeratan hubungan koefisien korelasi, yakni dilihat dari interval koefisiennya. Kita dapatkan nilai korelasinya 0,543. Nah, 0,543 ini berada di rentang ketiga, yakni antara 0,40 sampai 0,590. Ya, jadi tingkat hubungannya adalah sedang. Selanjutnya, untuk contoh kasus korelasi
kontingensi koefisien akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Reva. Dipersilahkan, Teh Reva. Baik, contoh kasus yang selanjutnya yaitu korelasi koefisien kontingensi, di mana contoh kasusnya seorang peneliti yang ingin mengetahui hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Hipotesisnya adalah HO tidak ada hubungan positif antara jenis kelamin dengan seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Dan HA ada hubungan positif antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Baik, setelah kita mengambil contoh kasus, akan kita aplikasikan ke dalam aplikasi SPSS, di mana dari data view di pojok kiri sebelah bawah, setelah diklik, kita akan copy paste datanya, kita ambil dari Excel, kemudian copy paste ke aplikasi SPSS-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini setelah kita copy paste data tersebut. Kemudian kita klik variabel view-nya. Nah, setelah itu, untuk nama variabelnya kita akan ubah pada kolom yang pertama itu kita beri nama jenis kelamin. Kemudian untuk kolom yang kedua kita beri nama pendidikan. Setelah itu untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Untuk yang bawahnya kita ubah juga menjadi 0. Kemudian kita beri nama labelnya jenis kelamin. Untuk kolom kedua itu pendidikan. Setelah itu value-nya kita ganti. Nomor 1 itu laki-laki. Kemudian klik add. Untuk yang kedua itu perempuan. Karena ini kan jenis kelamin. Add. Oke. Setelah itu kolom yang kedua kita ganti lagi value-nya. Untuk nomor 1 itu SMA labelnya. Kemudian klik add. Nomor value-nya nomor 2 itu S1. Oh, diploma, maaf. Diploma. Kemudian klik add lagi. Kemudian value yang ketiga itu adalah S1. Kemudian klik add. Dan value yang keempat adalah S2. Klik OK. Nah, setelah itu measure-nya kita scale ya. Setelah itu, kita klik data view yang di pojok kiri bawah. Kemudian kita pilih analyze. Kita klik descriptive statistik, kemudian cross tabs. Nah, akan muncul seperti ini, kemudian kita masukkan kedua variabelnya ke row dan kolom. Nah, setelah itu, klik statistik, kemudian kita bisa checklist chi-square-nya, lalu klik continue yang di bawah, kemudian klik OK. Nah, ini kita akan mendapatkan output data dari SPSS. Berikut ini merupakan output-nya. Nah, untuk kolom di atas, ada case processing summary, di mana ada nilai N-nya ada 33, dan present-nya 100, berarti data yang dapat diukur itu ada 33.
Kemudian untuk misinya itu 0, persennya 0, maka data yang tidak dapat diukur itu tidak ada. Berarti data yang kita dapatkan itu semuanya dapat diukur. Kemudian untuk tabel kedua ini ada data deskriptifnya, di mana untuk laki-laki itu lulusan SMA ada 3 orang, untuk diploma ada 2 orang, kemudian untuk S1 itu ada 19 orang, dan untuk S2 itu ada 1 orang, dengan total 25. Kemudian perempuan, SMA 2 orang, diploma 1 orang, S1 4 orang, dan S2 1 orang, dengan total 8 orang. Maka untuk lulusan terbanyak itu ada pada S1. Kemudian untuk kolom yang ketiga itu chi-square test, yaitu di mana kita mendapatkan nilai signifikansinya adalah 0,548, yaitu di mana jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05%, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Namun jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05%, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Nah, nilai signifikansi yang kita dapat adalah 0,548. Berarti nilai 0,548 ini lebih besar dari 0,05%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tingkat pendidikan seseorang. Maka HO diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa jenis kelamin seseorang itu tidak mempunyai korelasi dengan tingkat pendidikan yang dicapainya. Baik, mungkin seperti itu yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.